Saya Salim Samsudin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik. Pada hari ini, sore hari ini, telah bergabung Lurah Kelurahan Ciketing Udik di acara ngabuburit bareng LPM. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Lurah sehat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, sehat selalu. Ya, inilah Lurah kita, Bapak Usep Sudarma Wijaya SE, putra daerah asli, putra daerah Ciketing Udik. Beliau lahir, besar, dan alhamdulillah sekarang jadi Lurah Ciketing Udik. Gitu ya Pak ya? Terima kasih, amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak, terkait tadi kegiatan tadi pagi hari di Kelurahan Ciketing Udik itu ada kegiatan. Kegiatan apa itu Pak? Ya. Biar pemirsa tahu. Ya, terima kasih Ketua LPM. Alhamdulillah saya bisa hadir bersama LPM di acara ngabuburit bareng LPM. Alhamdulillah pada hari ini pagi tadi, tepatnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, bertempat di halaman kantor Kelurahan Ciketing Udik, ada kegiatan yang namanya operasi pasar bekerja sama dengan Disperindak Kota Bekasi. Ya. Itu kegiatannya operasi pasar itu berarti barang-barangnya dari Disperindak? Iya, siap. Nah Pak, terkait dengan operasi pasar ini banyak dilakukan sebelumnya, mungkin di kecamatan juga udah pernah ya Pak? Sudah pernah. Nah, terkait dengan program operasi pasar sendiri, tujuannya apa sih Pak? Ya, terima kasih Ketua. Alhamdulillah bahwa Kelurahan Ciketing Udik dipercaya ya, dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bantar Gebang, Ciketing Udik ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Adapun tujuannya, dengan adanya operasi pasar yang dilaksanakan di halaman kantor Kelurahan Ciketing Udik, setidaknya membantu kebutuhan pangan atau sembako bagi masyarakat Ciketing Udik, apalagi sekarang udah memasuki bulan Ramadan di mana warga masyarakat sangat membutuhkan namanya 9 bahan pokok. Dan alhamdulillah dari operasi pasar tersebut, Disperindak Kota Bekasi menyediakan beras murah itu dengan ukuran 5 kilo dengan harga Rp53.000. Di samping kegiatan operasi pasar beras tersebut juga diisi dengan kegiatan UMKM yang ada di Kecamatan Bantar Gebang, atau ada binaan dari Kecamatan Bantar 10 retail dan binaan dari Disperindak ada 10 retail, jadi ada 20 jumlahnya. Kalau di operasi pasar itu beras 53.000 Pak, di warung berapa duit? Ya. Kalau saya melihat memantau ya, harga beras di pasaran terutama di toko-toko warung sembako itu variasi ya. Itu harga yang mungkin yang bagus itu yang sesuai sama yang operasi pasar dong. Perbandingannya biar sama nih. Ya. Ini perbandingannya agak jauh sih Bos ya. Kalau di harga beras yang ukuran yang dijual di operasi pasar itu rata-rata dijual di toko-toko itu 13.000 per liter ya. Kalau di situ ukuran 5 kilo, kalau di liter itu kan berarti 6 liter dijual dengan 53.000. Berarti kan sedikit lebih murah. Lebih murah gitu ya. Selain beras, apalagi produk yang dipasarkan di operasi pasar itu Pak? Dalam kegiatan operasi pasar, selain beras dijual, juga kebutuhan pokok yang lain ya, seperti telur, terus minyak goreng, Indomie, dan bahan daging, dan bumbu-bumbu ya, bumbu masak yang ada dijual di kegiatan operasi pasar tersebut ya. Karena gini Pak Lurah, izin sebelumnya, ada beberapa warga yang ikut hadir di acara operasi pasar itu mengeluhkan kepada kami di kelembagaan terkait beberapa produk yang di operasi pasar itu kok harganya sama dengan Superindo misalkan. Itu kenapa bisa sama, sementara masyarakat berharap ketika menghadiri operasi pasar itu kan tujuannya bagaimana mendapatkan harga lebih murah, karena memang disinyalir harga-harga semakin dekat dengan bulan puasa dan lebaran pasti harga akan melonjak. Nah harapannya masyarakat itu mendapatkan harga produk-produk yang dijual di operasi pasar itu lebih murah.
sementara disinyalir seolah-olah itu lebih mahal atau sama dengan harga di Superindo. Kalau saya lihat pantau di lapangan kaitan dengan operasi pasar, terutama bagi para UMKM yang menjual kepada warga masyarakat, kalau saya perhatiin itu harganya agak sedikit lebih murah sedikit gitu ya, tiba-tiba tidak terlalu banyak ya. Dan di operasi pasar tersebut UMKM itu menjual paketan, bos. Jadi tidak satu paket. Contohnya kalau dia menjual sirup itu ada paket yang lainnya ditambah dengan sarimi ataupun indomie atau teh, itu dijual paketan gitu ya. Yang sekiranya dua paket tersebut terjangkau oleh warga masyarakat kan gitu. Atau jangan-jangan yang bilang lebih mahal atau sama dengan Superindonya udah lama nggak ke Superindo kali, harganya Ya, juga belum update. iya kemungkinan ya, tapi saya perhatiin harganya lebih murah lah. Istiar kurang lebih antara 1.000-2.000 lah lebih murah. Ada selisih lah ya pasti. Ada selisihnya. Siap. Nah, target pasarnya Pak. Kalau ngomongin operasi pasar kan target pasar. Itu semua masyarakat boleh datang ke situ atau hanya untuk orang yang tidak mampu misalkan? Sebenarnya sih operasi pasar itu untuk menutupi kebutuhan warga masyarakat, Pak, bos ya. Lebih umum ya? Lebih umum, siapapun yang datang berhak untuk membeli. Cuma karena dibatasi dengan beras ya. Wah, itu tuh kemarin ada 2.000 karung ya dengan ukuran 5 kilo. Sebenarnya andai pun itu kemarin lebih daripada 2.000 dengan harga beras 5 kilo harga 53.000, saya yakin habis ya. Itu pun kemarin ya untuk beras di jam 11 pun sudah habis karena antusias lagi masyarakat berbondong-bondong Lebih untuk banyak beli yang beras beli. gitu ya. Lebih banyak yang beli. Rata-rata mereka membeli 2 kantong ya. Jadi ukuran 5 kilo jadi 10 kilo. Oh, nggak dibatas Pak? Nggak batasnya ya 2 kantong bagi 2 satu kantong. orang kepala keluarga kan gitu. Ini ngobrol santai Pak ya? Iya, santai. Terkait dengan pribadi Bapak dah. Saya sebagai LPM Kelurahan Ciketing Udik merasa bangga ketika sosok Usep Sudarma Wijaya menjadi Lurah Kelurahan Ciketing Udik. Kenapa Pak? Karena satu hal, Bapak tercatat dalam sejarah Lurah pertama di Kelurahan Ciketing Udik, asli putra daerah Kelurahan Ciketing Udik. Ya Pak ya? Terima Sebelum kasih. Bapak belum ada kan ya? Belum ada. Terima Nah, kasih Ketua ya. Ini luar biasa. Jadi bahkan nanti di next episode kita akan membahas tentang sejarah Ciketing, Pak. Siap. Mungkin nanti ada alur ceritanya yang nanti sampai ke Bapak, karena tadi yang saya bilang Bapak bagian daripada sejarah Kelurahan Ciketing Udik. Nah, terkait dengan kinerja Bapak sebagai lurah, nih ada omongan miring nih Pak nih di luaran nih. Iya, terima kasih bos. Itu mungkin buat introspeksi buat diri saya gitu ya. Terkait Bapak. Jadi Bapak semenjak jadi lurah, Bapak jarang pulang. Versi masyarakat gitu, jarang pulang. Jadi nggak pernah pulang ke rumah bahkan katanya. Ini keluhan Ibu Lurah atau omongan tetangga nih. Tapi adalah bahasan seperti itu. Itu bisa tolong jelasin Pak ke masyarakat. Ya, terima kasih Ketua. Alhamdulillah. Terima kasih Ketua. Ini tadi ada satu pertanyaan. Mungkin, jangan kesinggung Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan semacam itu buat kontrol buat diri saya. Jadi saya semenjak jadi lurah, diangkat jadi lurah gitu ya. Pertanggal 18 Juli 2023, saya sudah bertekad, Pak. Karena saya putra asli daerah Ciketing Udik yang menjadi lurah. Ini baru pertama dalam sejarah ya. Tujuan utama bagaimana saya bisa semaksimal mungkin memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat. Adapun Anda anggapan bahwa kenapa sih lurah sekarang kok jarang pulang ke rumah? Ketika ke rumah selalu sudah ada gitu. Tapi ketika di kantor ada. Nah, ini salah satu contohnya bahwa pelayanan warga masyarakat itu di samping administrasi juga informasi butuh gitu Pak Ketua ya. Jadi banyak kadang-kadang warga juga datang ke kelurahan itu di luar jam kerja. Ada yang malam. Nah, itu ketemu dengan saya, alhamdulillah. Apa yang mereka butuhkan walaupun hanya sebatas informasi, saya bisa membantu warga masyarakat. Dan saya selalu bersinergi dengan Satlinmas bagaimana upaya giat piket malam ya, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan saya pun hadir di kegiatan tersebut gitu. Itu Pak Ketua. Ya. Capek nggak Pak? Kan ya, malam kegiatan, pagi udah apa lagi. Sementara Bapak itu di kelurahan
Tidur nggak? Tidur, Pak. Tidur. Jadi kembali kepada diri kita. Tidurnya di kelurahan. Alhamdulillah, saya sering tidur di kelurahan ya. Jadi saya merasa nyaman. Bapak bawa kasur. Ada karpet ya. Ada karpet. Ya. Subhanallah. Nah, Ya. nih warga Ciketing Udik, Lurah Usep tidur di kelurahan, dan saya pernah nyaksiin beliau tidur di depan pelayanan itu pakai karpet, nggak pakai kasur. Ini luar biasa bentuk apa namanya Pak? Pelayanan prima apa? Iya, Iya, pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Ciketing Udik demi pelayanan prima. Lanjut Pak. Iya. Salah satu contoh ya, ketika masyarakat sangat membutuhkan sekali, terutama warga yang sakit ya, karena kita di kelurahan pun sedia ambulan ya. Ya. Ketika pada saat itu butuh ambulan, saya selalu berkoordinasi dengan driver, Bapak Ampun. Pak Ampun, tolong warga ini diantar ke rumah sakit. Alhamdulillah, selama ini komunikasi jalan terus dengan Pak Ampun. Jadi ketika emang warga membutuhkan kegiatan layanan, terutama layanan kesehatan, alhamdulillah kita bisa antisipasi dan kita bisa mengantar warga ke rumah sakit. Salah satu contohnya itu. Dan ini Pak, ada bukan omongan miring, mungkin bagian daripada pujian ya. Kalau menurut saya bagian pada pujian. Ketika sosok Usep Sudarma Wijaya itu ada sebutan sebagai Lurah Rasa Kades. Jadi notabene-nya seorang lurah kan ditunjuk oleh pimpinan daerah. Nah, ketika hari ini Pak Usep sebagai Lurah Kelurahan Ciketing Udik, tadi yang disampaikan Pak Lurah, sampai jarang pulang, tidur di kelurahan, di kantor lurah, dan pelayanan prima yang Bapak tonjolkan itu betul-betul bahkan di luar nalar menurut kebanyakan orang lah. Karena bicara kedinasan kan ada jam kerjanya. Betul ya. Sementara ini seolah-olah 1 kali 24 jam Bapak standby di Kelurahan Ciketing Udik. Kalau menurut saya, kalau ada istilah Lurah Rasa Kades, lurah ditunjuk sementara kades dipilih, kan seolah-olah Bapak berbuat di wilayah ini seolah-olah hasil pemilihan gitu Pak. Nah, kiat-kiat yang bisa Bapak berikan nih kepada, nih jujur nih, ketika kita punya pemimpin seperti Pak Lurah, harapannya saya pribadi, RT, RW, BKM, apalagi ini anak muda Karang Taruna misalkan, ini harus punya etos kerja seperti Pak Lurah. Dengan sendirinya permasalahan-permasalahan di Kelurahan Ciketing Udik ini bisa teratasi. Kiat-kiatnya dong Pak untuk stakeholder yang ada. Alhamdulillah Ketua, itu kembali kepada individu kita sendiri ya. Ketika kita menikmati, mensyukuri sesuatu hal, ya seperti saya mensyukuri bahwa jabatan saya sebagai lurah, saya nikmati dengan enjoy ya, bukan suatu apa namanya pemaksaan ataupun namanya bukan karena keterpaksaan lah, tekanan gitu ya. Tadi saya nikmati, saya syukuri, alhamdulillah dengan saya nikmati, saya syukuri, saya jalani, tidak ada beban buat saya. Makanya saya ya istilah kata mobile ya. Mungkin kalau 20 jam terlalu ini ya, minimal ya sampai menjelang malam dah kita seperti kita butuh tidur juga dah. Apapun anggapan warga masyarakat ketika Lurah Rasa Kades, nah ini bahwa saya dengan kehadiran saya Usep Sudarma Wijaya SE, seorang lurah Ciketing Udik, putra asli daerah, wah bener keberadaannya itu diakui di masyarakat, bener-bener ada seorang lurah, figur seorang lurah yang dibutuhkan gitu, lebih dekat lagi dengan warga masyarakat. Dan alhamdulillah dengan keberadaan saya, contoh kecil aja, ketika salah satu warga, contoh kecil ya, ingin menikahkan anaknya, dia request, Pak Lurah kalau bisa tolong nanti di pernikahan anak saya Bapak yang jadi saksi. Ini contoh, itu kedekatan lurah, mereka tuh berani gitu ya. Tidak ada jarak, dan karena ada kedekatan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang mungkin kepala keluarga, bapak-bapak yang menikahkan anaknya, saya pernah menjadi saksi dalam perkawinan tersebut. Dan yang kedua juga saya alhamdulillah ya itu di tengah, izin Pak. Kalau di wilayah kita ada yang hajatan, Bapak suka nerima antaran nggak sih Pak? Kayak bakakak gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi
kembali ke nuansa dulu gitu ya. Saya pun kaget ya. Dulu di zaman desa itu, kalau orang hajatan biasanya kan bawa rantang ya. Iya, bawa rantang ke rumah kepala desa. Minimal ada bakal Ada. Nah, nuansa itu terasa pada saat sekarang saya jadi lurah nih. Oh. Jadi ada warga mungkin untuk apa namanya memperatali silaturahmi ya dengan lurah. Itu saya juga kaget. Jadi bawa rantang, ada pisang, ada daging ini. Setiap ini juga kadang-kadang istri saya, Pak, ada yang nyorok atau bahasa nih dari Bapak Anu ada hajatan kan gitu. Intinya begitu. Jadi saya merasa diakui dan terima di tengah-tengah warga masyarakat. Ini yang saya harus tahu nih, Pak. Karena apa? Dulu sebelum Pak Lurah Usep, saya sering dapat, Pak. Karena memang lurah-lurah sebelum Pak Usep itu kan lurah dari luar ya. Ada Pak Nahwan, Pak Nata gitu kan. Nah, karena warga kita posisinya kalau hajat ada tradisi itu buat ke rumah lurah kan jauh. Pada akhirnya kita ketimbang pulung, Pak. Jadi dibanding dibawa ke rumah lurah, mending dibawa ke rumah LPM aja deketan. Nah sekarang ini LPM udah jarang nerima nih pemirsa. Ternyata udah banyak masuknya ke rumah Pak Lurah. Tapi alhamdulillah lah, ini bentuk tradisi. Ya izin kalau misalkan hajatan mah jangan cuma ke lurah tuh, ke LPM juga bawain rantangnya. LPM juga seneng. Terakhir, Pak, terakhir. Iya. Terakhir harapan Bapak selaku lurah, selaku putra daerah dan menjadi lurah di Kelurahan Ciketing Udik, harapan Bapak terhadap pembangunan dan sosial masyarakat di Ciketing Udik itu seperti apa? Harapan saya sebagai lurah kaitan dengan kemasyarakatan, yang pertama kaitan dengan pembangunan, saya pun berusaha semaksimal mungkin ya kaitan dengan pembangunan, karena kita punya beberapa sumber dana yang bisa kita gali dan kita ambil gitu. Selain dari APBD murni Kota Bekasi, mungkin APBD provinsi, ada juga kan dari Bandek ataupun dari sosial dari lembaga pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah dengan beberapa sumber dana tersebut, secara infrastruktur yang ada di Kelurahan Ciketing Udik itu udah cukup bagus ya. Baik itu jalan, saluran, bahkan dari sarana ibadah pun masjid dan musola di kita pun udah cukup maksimal. Dan kedua kaitan kemasyarakatan juga, saya bagaimana cara bisa lebih dekat dengan warga masyarakat. Saya punya program alhamdulillah Sapa Warga ya. Kegiatan tersebut mungkin saya laksanakan setiap sebulan sekali lah. Saya sengaja berkunjung ke rumah-rumah warga, terutama dengan warga-warga yang udah lansia ataupun jompo. Di situ saya merasakan ternyata emang kehadiran lurah itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah mereka, apalagi pada saat mereka yang sedang membutuhkan, sedang sakit dan itu. Dan alhamdulillah ketika warga ada yang melakukan suatu kegiatan pesta perkawinan pun, saya tidak sebentar untuk duduk di tempat hajat tersebut. Karena saya memanfaatkan untuk sapa warga dengan warga masyarakat, itulah momen yang tepat untuk bisa ketemu dengan warga saya. Momen bercengkrama dengan warga. Termasuk mungkin di tempat salah satu sedang berduka. Saya pun hadir di situ, bisa silaturahmi dengan para tokoh juga. Dan ada satu kesan yang sangat membanggakan buat pribadi saya, ketika saya hadir di suatu pesta perkawinan, emang sengaja saya dari pagi standby, ada warga yang merasat dari luar itu. Aduh, di sini mah luar biasa, Pak Lurah dari pagi aja sudah standby tempat hajatan, di tempat kami mah nggak ada gitu. Ini suatu kebanggaan buat saya, karena emang kehadiran saya sebagai lurah ingin bermanfaat buat warga masyarakat. Dan itu jadi vitamin, Pak ya? Iya, jadi jadi daya semangat buat saya gitu ya, dengan selalu masyarakat adanya pujian, ucapan itu buat doa buat saya lah, vitamin kata tadi ya. Alhamdulillah selama kurang lebih 8 bulan ya, Allah memberikan kesehatan selalu, kekuatan selalu kepada saya. Saya tidak, istilah kata mungkin diterjang sakit lah gitu, tapi tetap semangat. Janganlah Pak, harus sehat terus. Terima kasih banyak kan itu ya. Terakhir Pak, tadi terakhir, ini terakhir lagi. Pasti warga masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, kalau udah ada lurah, ada LPM, mempertanyakan tentang kapan duit bulog cair. Bener nggak? Bener nggak, Bang? Nah, menurut informasi, biar Pak Lurah dah yang menjawab kapan nih duit bulog cair, Pak. Mangga, silakan. Iya, terima kasih kepada Ketua LPM, dan saya informasikan kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Ciketing Udik
Ini suatu hal yang sangat dinanti-nantikan, memang biasa menjelang Ramadan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hak daripada warga masyarakat Citing Udik kaitan dengan bantuan langsung tunai atau BLT, duit sampah atau duit bau, insya Allah saya selaku lurah selalu bersinergi dengan ketua LPM, komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup karena wadahnya ada di sana, berupaya bahwa untuk pencairan triwulan 1 di 2004 kita upayakan sebelum Lebaran sudah cair. Amin. Ini tahapan dan tahapan proses sudah mulai kan. Terakhir kemarin hari Senin kita rapat penetapan penerima bantuan suntik untuk Kelurahan Citing Udik. Sudah berarti sounding di situ. Udah sounding, udah alhamdulillah. Oke. Udah dijawab sama Pak Lurah bahwa pencairan sebelum Lebaran ya Pak Lurah ya. Insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga proses ini berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Saya rasa karena memang sudah waktunya mendekati buka puasa, saya tutup ya Pak Lurah. Iya. Ini luar biasa tadi obrolan mengalir dan mengingatkan saya pada sosok mantan lurah pertama atau kades pertama di Kelurahan Ciketing Udik Putra Daerah, Bapak Lurah Samad. Nih gaya ngomong juga sama. Insya Allah besok nanti Pak Usep kalau ada umur kita bikin film Pak. Amin ya rabbal alamin. Tentang sejarah Ciketing Udik. Amin. Dan mudah-mudahan Pak Usep juga mau jadi sosok, memerankan sosok lurah atau kades Samad. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih.